Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Ini masih awal Desember dan ini kegiatan aku di malam hari. Jadi suami aku pulang kerja bawa oleh-oleh jajan pasar. Jadi katanya dia tadi ambil barang di tempat produksi jajan pasar gitu. Jadinya dia nyempil beli 15.000. Isinya ini 9, 10 sih kayaknya, yang satu udah dimakan suami. Jadi tuh masih harga murah ya, 1.500-an, tapi tuh gede-gede dan rasanya juga enak. Ini tuh tempat produksinya di tempat Ibu Rosi Purwokerto. Nah seperti ini, yang di sini 9 karena udah dimakan satu. Lanjut, ini tuh perjalanan menuju rumah sakit. Jadi kita mau nengokin kakak ipar aku atau kakaknya suami aku gitu ya. Jadi semalam tuh beliau operasi batu ginjal gitu, pengeluaran batu ginjal. Terus ginjalnya agak bengkak karena ada 3 atau 4 batu ginjal yang dikeluarkan. Katanya sih operasinya tergolong operasi kecil sih, pakai yang kamera gitu. Terus ini kita udah sampai di rumah sakit. Ternyata ini ada bapak dan ibu mertua aku yang lagi nungguin. Terus kondisinya udah mulai enakan dan siangnya tuh udah boleh pulang. Karena tuh sekarang operasi tuh kayak yang cepet gitu ya pemulihannya. Terus kaki ipar aku juga udah fit gitu. Terus ini kita perjalanan menuju pulang. Oke, di pagi harinya di sini aku mau bikin budget awal bulan atau budget tracker bulan Desember ya. Aku bikin catatan ini semata-mata tujuannya untuk melacak kemana perginya uang atau budget anggaran rumah tangga yang aku punya. Jadi teman-teman yang kadang nanya, Mbak Dama apakah mencatat setiap pengeluaran yang ada? Jadi aku usahain untuk mencatat ya, terutama untuk pos budget kebutuhan bulanan. Karena untuk pos budget kewajiban bulanan biasanya tuh 1 kali bayar dalam 1 bulan. Jadi tuh nggak perlu yang catatan gitu ya, pakai nota aja, nanti kita sinkronkan pada saat evaluasi budget bulanan di akhir bulan. Nah ini untuk budget tracker atau melacak anggaran rumah tangganya, biasanya tuh aku lebih sering untuk gunain catat-mencatat di bagian pos budget kebutuhan bulanan, seperti kayak pos budget belanja bulanan, belanja mingguan, jatah jajan, dana darurat, sedekah, uang pegangan gitu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau dicatat semua dari kewajiban juga nggak apa-apa sih. Misalnya tagihan listrik bulan ini yang dianggarin berapa, nanti yang terpakainya berapa, atau misalnya yang token beli berapa dulu, nanti berapa dulu. Kalau aku tuh biasanya bagian token listrik itu sekali langsung isi gitu ya. Jadi nanti tuh untuk mensinkronkan antara budget yang dianggarkan dengan budget aktualnya itu 1 kali aja di akhir bulan pada saat aku melakukan evaluasi budget. Nah ini aku tulis aja dulu jadul lagi judulnya budget tracker Desember 2024. Yang pertama aku akan tulis untuk pos budget belanja bulanan, dimana di sini aku menganggarkan budgetnya adalah 600.000 per bulan. Tapi teman-teman tahu ya bahwa budget belanja bulanan aku biasanya aku atur dengan belanjanya seminggu sekali atau sehabisnya barang yang ada di rumah. Berhubung awal bulan ini aku udah mentransaksikan 2 kali belanja bulanan ini, karena yang pertama tuh kayak beli frozen food gitu ya teman-teman, pada saat mang sayur nggak ngider, jadinya ya terpaksa aku udah 2 kali belanja. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan tetap cukup. Jadi yang pertama 115.400, terus 75.000. Kemudian untuk pos budget selanjutnya yang aku catat adalah belanja mingguan. Ini aku anggarkan 150.000 per minggu atau sama ya 600.000 per bulan. Jadi aku belanjanya tuh dengan budget anggaran 150.000 per minggu gitu. Tapi kalau lebih sedikit ya alhamdulillah ya, berarti masih ada budget sisa anggarannya. Nah itulah sisa-sisa yang nantinya bisa ditabung. Berhubung aku baru 1 kali belanja mingguan, jadi aku catat 1 kali 86.500 habisnya pada saat itu. Kemudian pos budget selanjutnya adalah pos budget jatah jajan yang aku anggarin 300.000 per bulan. Nah ini biasanya pos budget jatah jajan tuh lebih
Sering terpakai ya. Di sini aku tulis kayak pernah jajan 17.900, mungkin ini di minimarket deh karena ada punjul-punjulan atau ada buntutannya. Terus juga ada 5.900, 20.000, terus 19.000 gitu. Udah banyak ya, padahal baru awal bulan. Nanti kalau kurang kita pakai uang pegangan tambahannya. Kemudian untuk dana darurat aku anggarin 200.000 per bulan, dimana sudah terpakai 38.000 semalam nengokin kakak ipar gitu ya, karena dia minta dibawain roti gembul, jadinya ya udah kita beli roti gembul aja. Kemudian ada pos budget sedekah, aku anggarin 200.000 per bulan atau dana berbagi. Biasanya ini aku pakai untuk orang terdekat ya, kayak orang tua, mertua, keluarga gitu. Cuman ini belum aku pakai untuk bulan ini karena biasanya tuh aku kasihnya pas mudik ya, tapi kadang-kadang dalam bentuk barang, entah itu sembako, entah itu bumbu dapur gitu. Kemudian untuk uang pegangan senilai 200.000 juga belum kepake karena masih awal bulan. Biasanya uang pegangan ini untuk tombok gitu ya, kalau misalnya nih dana daruratnya kurang atau jatah jajannya kurang habis sebelum waktunya, biasanya uang pegangan inilah yang menjadi tombok atau backupan dana. Proses mencatat ini akan terus berlangsung sampai ke pertengahan bulan, sampai ke akhir bulan, pada saat nanti sampai finish aku terima gaji untuk bulan Januari. Jadinya ini diusahakan terus mencatat. Khususnya aku ya, di sini kan aku penghasilannya masih kecil, jadi kalau nggak dicatat kadang-kadang suka bingung nih uang perginya kemana aja, jadi menduga-duga kan. Kemudian lanjut, ini kegiatan selanjutnya, refill barang kebutuhan rumah tangga yang habis. Berhubung deterjen di botol udah habis sama sabun mandi sebentar lagi habis, jadi mau aku refill sekalian. Untuk sekarang-sekarang ini aku pakai deterjennya yang refill besar karena memang lagi nggak belanja ke swalayan atau minimarket lokal ya teman-teman. Berhubung memang suami lagi nggak ada waktunya buat nganterin, jadi belanjanya tuh di yang tempat terdekat kayak minimarket Alfa Indo. Tapi sama aja sih sebenarnya habisnya. Ini juga deterjen yang kemasan refill ya, 750 ml biasanya tuh habis 3 mingguan gitu, 3 minggu lebih, kadang juga bisa sampai 1 bulan. Tapi kalau lagi musim hujan ya ini nggak sampai 1 bulan ya, kadang 3 mingguan lebih gitu. Jadi teman-teman yang suka nanya untuk pengeluaran bulanannya dicatat apa enggak, aku sebenarnya usahain catat ya, meskipun kadang tidak terlalu rapi. Kadang-kadang juga aku catat pada sticky note gitu ya, jadi pas aku inget tuh langsung catat gitu. Biasanya suka aku sinkronkan antara budget aktual dan juga budget estimasi yang aku anggarin. Jadi nantinya tuh aku nggak akan menduga-duga atau bertanya-tanya sebenarnya tuh uang ini habisnya kemana, karena ada catatannya. Terutama tuh yang sering kayak bikin miss gitu tuh budget jajan ya. Kadang tuh suka yang jor-joran terus kelupaan aja gitu. Yang namanya jajan kan kadang tidak terencana, tiba-tiba keluar rumah pengen aja jajan gitu, terus kalau nggak inget ya udah kebablasan, nggak kecatet deh. Tapi untuk sekarang ini kadang kalau pas keluar rumah itu aku selalu sediain kertas kecil sama ballpoint di tas, jadinya pas aku beli sesuatu gitu aku catet, jadi nanti pas di rumah tinggal rekap ke buku catatannya. Dari kegiatan mencatat budget tracker ini, aku jadi paham dan juga tahu sebenarnya keuangan yang aku punya tuh segini nih. Jadi aku lebih bisa membatasi diri ya untuk tidak selalu melakukan transaksi pembelanjaan yang berlebihan. Jadinya aku kayak sadar diri nih, sebenarnya budget yang aku punya ini cuma segini nih, harus direm misalnya kalau misal udah terlalu banyak. Jadi seperti itu, kadang-kadang tuh ada lebihan sedikit-sedikit lumayan, entah itu dalam pos budgetnya ya 15.000, 10.000 gitu, kayak senang aja gitu teman-teman. Jadinya tuh kalau dikumpulin dengan pos budget anggaran lainnya di akhir bulan, jadinya budgetnya agak lumayan tuh, bisa untuk tambah-tambahan tabungan sisa anggaran rumah tangga. Nah
ini tadi juga aku refill sabun mandi ya. Kebetulan sabun mandinya hasil tebus murah, di Indomaret 15.000 tuh harganya. Yang merek Zen warna biru ini wanginya enak loh. Aku tuh lebih suka wangi-wangi yang seger tapi bukan yang wangi berries gitu ya. Karena kalau menurut aku wangi berries tuh kayak asem gitu loh. Lanjut, setelah refill ini aku mau cuci perabotan kotor. Biasanya tuh pagi hari sisaan kayak bikin sarapan, sisaan masak dan juga sisaan sarapan pagi. Jadinya mau langsung aku beresin biar nggak punya tumpukan perabotan kotor ya, biar lebih lega gitu di meja sink wastafelnya. Ini juga salah satu pekerjaan yang kayaknya tuh nggak pernah ada hentinya deh, cuci piring, cuci gelas, dan perabotan dapur ya, mau gak mau ya teman-teman, karena memang ada aktivitas di dalamnya, ada aktivitas memasak, ada aktivitas makan, jadi terus dilakukan. Tapi nggak apa-apa sih, kalau menurut aku namanya cuci piring perabotan itu ringan aja gitu. Terus kayak bisa jadi ajang relaksasi karena tangan tuh kena air, rasanya tuh kayak lebih healing aja gitu. Banyak dari teman-teman yang komen di videonya pas aku nyetrika, katanya Mbak Dama suka deh ngelihat Mbak Dama nyetrika, tapi aku tuh yang susah itu ngumpulin mood buat nyetrikanya gitu. Jadi teman-teman kalau pengen nyetrika tuh niatin dulu mau hari apa. Terus kalau aku biasanya tuh pagi hari teman-teman, karena udaranya tuh masih mendukung. Jangan lakuin siang hari deh, karena itu nantinya bikin energi kita tuh keluar lebih banyak ya, 2 kali lipat, karena satu udaranya pasti gerah, yang kedua tuh badan udah capek karena udah ngelakuin kerjaan lainnya. Usahain tuh kayak pagi hari lah, setelah subuh atau misalnya minimal setelah masak gitu ya, jadinya kan belum terlalu banyak energi yang keluar. Atau mungkin di sore hari saat kita udah selesai kerjaan dan juga udah rehat, kayak misalnya yang biasa punya kebiasaan tidur siang tuh, habis tidur siang terus nyetrika tuh ya sambil ngopi atau sambil nonton YouTube, nonton film atau drakor gitu, biasanya tuh lebih nggak cepet berasa. Nah habis itu baru deh mandi, itu enak banget rasanya, jadi seger gitu, terus cucian juga udah rapi semua. Karena memang ya kelebihannya pakaian-pakaian dirawat yang disetrika itu nanti lemari kita jauh lebih rapi, karena kan disimpannya udah dalam keadaan rapi, bersih, wangi gitu ya, jadinya kesimpan semua. Beda kalau yang nggak disetrika, kadang-kadang tuh kayak numpuk di keranjang, udah dilempitin atau dilipetin pun ya kadang-kadang suka agak acak-acakan gitu. Jadi tapi kembali lagi ya teman-teman, kalau sempat dikerjain, kalau teman-teman rasa-rasanya pekerjaannya udah banyak, nggak sempat nyetrika, atau misalnya nih aku nggak sempat menyetrika Mbak Dama makanya aku laundry setrika, nggak apa-apa. Yang penting tuh kitanya tuh happy, enjoy, terus nyaman, karena yang namanya kita hidup ya teman-teman sebagai ibu rumah tangga tuh kerjaannya banyak banget. Jangan sampai memaksakan satu kerjaan tapi energi kita tuh udah habis gitu ya, nanti malah ujung-ujungnya sakit, terus stres juga karena kebanyakan yang dipikirin. Nah teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga memberikan semangat. Aku mohon maaf ya bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih atas segala support baiknya teman-teman selama ini. Ini aku lagi kegiatan terakhir kocakan deterjennya buat mau nyuci keset kaki bekas handuk gitu, jadi sayang ya daripada dibuang, jadi dimanfaatin aja buat nyuci karena masih banyak busanya. Insya Allah kita ketemu di next video ya. Assalamualaikum, bye.